Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really good morning for you all, my lovely students. Really hope that you are so fine today. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Hari ini Pak Wid berharap kalian selalu sehat ya. My lovely students. Oh, I said my lovely students. Murid-murid tersayangku. Ya, karena sebagai guru harus selalu memiliki rasa sayang pada murid. Begitu kan? Oke, right. Begitu juga murid-murid harusnya juga punya rasa sayang dan hormat selayaknya hormat dan sayang pada orang tuanya. Oke. Anak-anak, hari ini kita belajar hal baru lagi. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak kalian? Minggu kemarin kita belajar tentang angka, right? We learned about cardinal numbers, ordinal numbers, and also fractions, right? But today we will try to learn about date in English. Kita akan belajar tentang date. Date itu artinya tanggal. Jadi kalau untuk satu kata saja in English, misalkan kata date itu ditambahkan fruit di belakang. I want to eat date fruit. Bukan berarti fruit itu buah ya, tulisannya fruit begitu. Jadi tidak diartikan buah tanggal, tetapi date itu juga berarti kurma. Oke. Jadi kadang-kadang sometimes in English there are some meanings of a word and it depends on the context of the sentences. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Inggris itu ada satu kata yang memiliki arti lebih dari satu dan itu sangat tergantung dari konteks kalimatnya. Alright, for today we will try to learn about date in English. Kita belajar tentang tanggal dalam bahasa Inggris, bagaimana menulis dan membacanya. Right? Are you ready for that? I hope so. Okay, let's begin. Okay, we will try to learn about the number of the day first. Jadi jumlah hari ya, atau ya banyaknya hari begitu. For dates in spoken English, we always use ordinal numbers. Jadi untuk tanggal-tanggal dalam bahasa Inggris yang spoken, terucap atau lisan, kita selalu menggunakan angka-angka ordinal. Masih ingat ordinal ya anak-anak ya? Oke, like 4th of July, not 4th of July. Tidak. Jadi karena tanggal 4 Juli itu sebenarnya bukanlah empatnya itu kumpulan, tidak, tetapi urutan. Bahwa hari itu adalah tanggal keempat di bulan Juli. Jadi bahasa Inggrisnya yang betul itu 4th of July atau July the 4th. Gitu ya. July 4th juga boleh. Jadi kalau untuk ordinal numbers, like numbers that show the order of sequence. Jadi masih ingat ya, ordinal number itu adalah nomor yang menunjukkan order. Order itu urutan atau sequence, ya deretan. So normally a th biasanya itu ditambahkan huruf T dan H gitu ya, appears at the end of the number, yang muncul di akhir dari kata itu atau angka itu. Misalkan kalau 7, misalkan mengatakan I have 7 books, it means that saya memiliki 7 buah buku. But kalau saya mengatakan July is the 7th month of the year, jadi Juli adalah bulan ke-7 dalam satu tahun. Jadi nggak mengatakan bulan 7. In English, our understanding is that July is the 7th. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu Juli itu bulan ke-7. Nggak bisa dikatakan seperti orang Indonesia, ini bulan 7 ya. No, karena itu urutan dari Januari sampai Juli itu ke-7. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Diingat-ingat bahwa memang secara basic agak berbeda dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Okay, go on with the next. Right, we have the picture that we can learn what it is. What is it? This is the picture of the date in English. Ini adalah gambar dari the date, tanggal dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengucapkan tanggal yang betul dalam bahasa Inggris. Alright, let me read for you. There are two ways of saying the date in English. Ada dua cara untuk mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua cara. Yang pertama, the first is, ini gambar negara mana ya?
Amerika. Okay, right? So it is called as American English. Jadi ini namanya American English atau bahasa Inggris versinya orang Amerika. Dan yang ini gambar dari bendera negara mana ya? Inggris. Okay, so this is called as British English. Ini adalah bahasa Inggris versi dari orang Inggris. Dan kebanyakan orang juga menggunakan versi ini. Mana yang betul, Pak? Both are correct. Dua-duanya betul dan dua-duanya boleh dipakai. Right? Jadi written English and spoken English and also in numbers. Ini kalau tertulis ya betul. Written is tertulis and then spoken itu terucap dan ini dalam bentuk tulisan tanggal karena kadang itu tanggal hanya menggunakan angka-angka saja. For example, untuk waktu yang sama dalam bahasa Inggris versi Amerika or American English, March 7th ini sama dengan tanggal 7 Maret. Oke, kalau dalam bahasa Inggris versi British dibacanya 7th March atau the 7th of March. Ya, ini tertulisnya kan 7th March begitu, tapi ketika terucap nanti the 7th of March. Jadi bulan Maret tanggal ke-7 dan ketika tertulis seperti ini. Ya. Okay. So, in days we always use ordinal numbers for the date in spoken English. Jadi, kita selalu menggunakan angka-angka ordinal atau urutan anak-anak ya. Jadi untuk tanggal-tanggal yang terucap. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, and so on, dan selanjutnya. Right? So, months, again, months always start with capital letters. Jadi nama-nama bulan itu selalu tertulis dengan huruf kapital. Nah, ini menjelaskan sedikit tentang apa yang banyak dikeluhkan anak-anak kemarin. Bukankah anak-anak juga sudah pernah diajarkan pastinya bagaimana menulis yang baik? Huruf kapital itu dipakai untuk nama hari, nama orang, nama tempat, nama bulan, nama negara, nama sungai, semua yang nama itu menggunakan huruf kapital. Ya, tapi kalau misalkan tempat tidak perlu, misalkan saya di pasar, nah pasarnya tidak perlu pakai huruf kapital ya, gitu. Oke, right? Begitu. Kemudian what day is this? Ini kira-kira tanggal berapa ya? Versi Amerika, it must be spoken like March 5th, 2018. Tapi kalau dalam bahasa Inggris yang versi Inggris, British English, 3rd May 2018. Jadi kalau tertulis angka seperti ini, orang Amerika pasti membacanya tanggal 5 Maret. Karena kalau di Amerika itu bulan ada di depan. Ya kan? Tapi kalau versi orang Inggris ini bisa jadi dianggap tanggal 3 bulan Mei. Karena kalau di Inggris itu tanggalnya tetap di depan. Beda banget ya anak-anak ya. Jadi agar tidak terjadi kesalahan seperti itu, maka lebih baiknya kalau jangan ditulis seperti ini. Tapi tulislah seperti ini. Nah, ini tidak ada kesalahan nanti. Untuk menghindari kesalahan. Right? Sampai di sini, do you understand? Anak-anak ngerti ya? Alright. Then untuk years atau tahun itu normally divided into 2 parts. Tahun itu biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Jadi boleh dipecah. Misalkan tahun 1984 itu kalau dibaca komplit. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, we can also divide the year into 2 parts. Kita bisa juga membagi angka itu, tahun itu menjadi 2. Seringkali orang Indonesia mengatakan tahun 1984. Ya kan? Nah, begitu juga boleh. Jadi kalau 19 itu bahasa Inggrisnya 19, 84 is 84. Jadi kalau ada tahun 1652, boleh diucapkan 1652. Boleh, atau juga dipecah. 16 itu 16, 52 itu 52. One again, 1941 boleh dipecah menjadi 1941. Tahun 2017 itu boleh dibaca 2017. Nah,
Di sini ada exception. Exception itu pengecualian. For the years from 2000 to 2010, we normally say 2000 and number. Contoh 2006 itu dalam bahasa Inggris dibacanya 2006. Tidak boleh 2006. Ya, kita mengatakan 2006. Tidak boleh 2006. Nggak boleh. Ya. Jadi menggunakan and itu setelah ini karena angka 2001 sampai 2010. Nah, begitu ya. Setelah itu boleh nanti dipecah yang seperti panduan di atasnya. Right? Nah, this is another explanation of the date in English. Ini penjelasan lain ya. However, the ordinal numbers that are highlighted in red in the chart are irregular or have a slight change in spelling. See our complete lesson about ordinal numbers in English. Ya, jadi ada yang ini tercetak huruf merah itu ada sedikit tadi ya perbedaannya. Jadi kalau mengucapkan tahun harus hati-hati. Right? Oke, then. Nah, di sini agak panjang penjelasannya. Oke, we'll go with the next slide. Right. Order of days and months when saying the date. So there are two ways of giving the date in English. Jadi seperti tadi diucapkan bahwa ada dua cara memberikan tanggal dalam bahasa Inggris. Tadi kan kalau misalkan ini lengkap dengan bulan harinya misalkan ya. Nah, jadi kalau Amerika itu kan bulannya dulu di depan. Desember terus tambah tanggalnya. Ya, 25th. Nah, kalau yang sisanya lainnya, utamanya yang versi Inggris tadi, British English, itu harinya baru bulannya 25th of December. Gitu ya anak-anak ya. Oke deh. Go on with the next. Okay, right. The next is some more examples. Jadi ini adalah beberapa contoh lain. If you want to say the years in English, bagaimana mengucapkan tahun ya. Sekali lagi, I want to give you more explanation about how to say the years in English. Saya ingin memberikan contoh bagaimana mengucapkan tahun biar betul gitu ya anak-anak ya. Okay, right. The first two digits and the last two digits must be separated. Dua angka depan dan dua angka belakang itu must be separated. Harus dipisah atau dipecah. Ya. Jadi kalau misalkan 2017 is divided into 20 and 17. Jadi harus dibagi menjadi 20 dan 17. So you would say 2017. Gitu kan? Nah, jadi kalau ada tahun 1982 bagaimana? 1982, 82. Betul, Pak, betul. Tapi kalau misalkan pengen mengucapkan komplit, it's okay, never mind, like 1982. So you must say 1982. Nah, gitu ya. Karena setelah ratusan harus pakai kata and. Yang ini juga sama, 1999 boleh atau dipecah menjadi 1999. Okay, right? Begitu? Okay, nice. The next. Writing the date in English. Oke, tadi be careful when writing the dates using only numbers. Hati-hati kalau menulis tanggal tadi ya yang hanya pakai angka. Because it can be tricky. It can be difficult for others to understand. Karena kalau orang yang menggunakan versi Amerika itu memaknainya itu bulan dulu. Tapi kalau orang Inggris itu tanggal dulu. Maka berbeda ya. For example, Christmas Day is written, kalau misalkan tanggal untuk Hari Raya Natal, versi Amerika mengatakan seperti ini, 12/25/2017 misalkan ya. Maka ini masuk tanggal 12 bulan 25 kan tidak ada, karena tidak ada bulan 25. Maka bulannya 12, tanggalnya 25. Nah, sementara yang British English atau versi yang selain American English biasanya pakai 25, 12, 17 itu tahunnya, ya kan? Okay. So,
What day is this? Jadi kalau ini tanggal berapa ya? Nah, orang Amerika mengatakan ini 3 itu bulan Maret. Berarti ini 4 Maret 2017. Ya, tapi kalau selain orang Amerika mengatakan tanggal 3 bulan April 2017. So it can be tricky. Jadi jangan membingungkan orang lain, maka tulis saja pakai nama tanggal dan bulannya. Gitu ya. Will be better. Okay, right. Let's try it. So what day is this? Tadi sudah ini. It depends on the country, right? Sekali lagi untuk membuat kalian agar tidak bingung. Kalau misalkan tertulis tanggal 3, garis miring 4, garis miring 17, it depends on the country. Itu tergantung dengan negaranya ya. Kalau untuk orang Amerika sekali lagi itu tanggal Maret, tanggal 4. Jadi tanggal 4 Maret tahun 2017. Tapi kalau selain itu mengatakan tanggal 3 April, ya kan? So, wow, there's a big difference, isn't there? Nah, ada sebuah perbedaan yang besar kan? Ya, makanya daripada membuat orang lain bingung nanti jadi salah, lebih baik dijelaskan pakai bulan, ya. Nggak usah ditulis angka semua. So, to avoid confusion when writing an email or any other written form of English, it is best to write the month as its name. Jadi untuk mencegah kebingungan ketika menuliskan sebuah email atau bentuk bahasa Inggris yang tertulis lainnya, akan lebih baik menuliskan nama bulannya saja. Whether it is January, February, or any months, or its abbreviation like Jan, Feb, etc. and not as its number. Jadi boleh Januari, Februari, Maret lengkap ya, ataupun ditulis saja singkatannya. It's fine. And remember, the months are always written in capital letters. Nah, ingat bahwa bulan itu selalu tertulis dengan huruf kapital. Maka nanti kalau ada anak-anak membuat jawaban yang bulan atau nama hari ditulis dengan tidak huruf kapital, ya maaf, harus disalahkan itu. Ya, biar membiasakan hal yang teliti dan betul. Alright. In US English, a comma is put after the day if it is followed by a year. Jadi kalau nanti diikuti tahun, itu kalau dalam bahasa Inggris versi Amerika itu harus digunakan koma dulu ya. Setelah bulan, tanggal, koma, baru tahun. Right? Here we go. In US English, a comma is put after the day if it is followed by a year. Ini contohnya, March 17, 2016. Ya, 2016 boleh atau 2016 boleh. Ya, ini pun sama. Oke. Right. Then anak-anak punya tugas ya. Your assignment, tugas kamu. Apa tugasnya ya? Satu, open the sheet in the Google Classroom. Jadi buka lembaran yang nanti Pak Wid sertakan di Google Classroom. Yang kedua, rewrite the questions in a sheet of paper. Jadi tulis ulang pertanyaannya di selembar kertas. And then number 3, answer all the questions well. Jawablah semua pertanyaan dengan benar, dengan baik. And then submit your paper soon. Serahkan kertasmu segera. Due date Tuesday, October 26, 2021. Jadi serahkan kertasnya segera dan tanggal terakhir penyerahan itu besok hari Selasa, tanggal 26 Oktober. Panjang kan? 5 hari. Oke, 4 hari, sorry. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari, right? Open the link below to practice more. Nah, nanti di Google Classroom-nya akan Pak Wid berikan link juga untuk kalian biar belajar lebih, ya. Oke. So, nanti tugasnya itu, misalkan ya ada tulisan 3rd May, 1998. Itu maka kalian tuliskan dengan angka saja. Kan ini ada bulan dan angkanya. Maka tuliskan, kalau ini versi Inggris maka ditulis BR. Ya, kalau ini versi Amerika maka kalau Inggris nanti BRE, kalau Amerika USA gitu. Nanti diberi contohnya ya di lembaran yang akan dibagikan itu. Begitupun yang ini ya. Kalau tertulisnya itu pakai angka-angka semua, maka kamu harus menuliskan seperti ini. Ya, nanti ada panduannya ini BR apa AM
British English atau American English begitu. Ya, oke. And good luck. That is the things that you need to do. Itu hal yang harus anak-anak lakukan. Jangan lupa dilakukan yang baik, right? Nah, begitu yang bisa Pak Wid ajarkan hari ini. Semoga saja anak-anak tetap semangat untuk menjalani semua kegiatan sekolah. Ya, alright. Have a nice day. See you bye. Love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.